Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Safa Malahayasari NIM 19804241015 dan Tri Utami NIM 19804241016 Pendidikan Ekonomi A19 Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, kami berdua akan menjelaskan materi mengenai koperasi. Selamat menyaksikan. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya adalah untuk mengetahui secara lebih dalam dan detail tentang koperasi, koperasi sekolah, serta sisa hasil usaha. Bertemu lagi dengan saya Tri Utami pada mata pelajaran ekonomi. Pada kesempatan kali ini, di sini kita akan membahas materi mengenai koperasi. Nah, apakah teman-teman mengetahui apa sih sebenarnya koperasi itu? Nah, koperasi berasal dari kata ko yang artinya adalah bersama dan operation yang artinya bekerja. Jadi, pengertian koperasi adalah bekerja sama. Sedangkan, menurut koperasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas dasar asas kekeluargaan. Sedangkan koperasi menurut Muhammad Hatta jelaskan bahwa koperasi adalah suatu usaha bersama untuk memperbaiki nasib dalam penghidupan ekonomi yang berdasarkan tolong-menolong. Nah, sekarang teman-teman sudah tahu kan apa itu koperasi? Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai tujuan-tujuan koperasi. Tujuan koperasi pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 dijelaskan ada 3. Yang pertama adalah untuk memajukan kesejahteraan anggotanya. Yang kedua, untuk memajukan kesejahteraan masyarakat. Dan yang ketiga, turut serta membangun tatanan perekonomian nasional. Nah, selanjutnya teman-teman, mengenai landasan koperasi. Apakah di antara teman-teman semua tahu ada berapa sih sebenarnya landasan koperasi itu? Yap, betul. Landasan koperasi itu ada 4. Yang pertama adalah landasan ideal. Landasan ideal koperasi yaitu Pancasila. Dan yang kedua adalah landasan struktural. Landasan struktural koperasi adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang ketiga adalah landasan mental. Landasan mental koperasi Indonesia adalah kesetiakawanan dan kesadaran pribadi. Dan yang terakhir adalah landasan operasional. Landasan operasional koperasi adalah aturan-aturan beserta undang-undang. Nah, selanjutnya yang perlu kita bahas adalah mengenai prinsip-prinsip koperasi. Prinsip koperasi itu ada 7. Yang pertama adalah keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Yang kedua, pengelolaan dilakukan secara demokrasi. Yang ketiga, pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Yang keempat, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Yang kelima, kemandirian. Yang keenam, pendidikan perkoperasian. Dan yang ketujuh adalah kerjasama antar koperasi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai
lambang koperasi. Pada lambang koperasi Indonesia ini terdiri atas yang pertama ada rantai, ada roda bergigi, ada padi dan kapas, ada timbangan, ada bintang dalam perisai, ada pohon beringin, tulisan Koperasi Indonesia, serta warna merah putih. Nah, selanjutnya perangkat-perangkat organisasi koperasi. Apakah kalian tahu ada berapa sih perangkat organisasi koperasi itu? Perangkat organisasi koperasi itu sebenarnya ada 3. Yang pertama adalah rapat anggota. Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi di dalam koperasi. Ingat-ingat ya, jadi yang memegang kekuasaan tertinggi di dalam koperasi adalah rapat anggota. Nah, untuk perangkat yang kedua adalah pengawas. Berikut penjelasannya. Dan perangkat organisasi yang ketiga ada pengurus. Nah, teman-teman, sekarang kita akan membahas mengenai modal koperasi. Modal koperasi itu dibagi menjadi 2, yaitu modal sendiri dan modal pinjaman. Yang termasuk modal sendiri antara lain simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah. Sedangkan yang merupakan modal pinjaman terdiri atas simpanan sukarela, utang koperasi lainnya, utang bank, serta lembaga keuangan lainnya. Nah, itulah modal dari koperasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safa Malahiyasari, NIM 198042410016. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan dan melanjutkan materi tentang koperasi yang telah dijelaskan oleh teman saya, yaitu Tritami. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan tentang materi tentang macam-macam dari koperasi. Yang pertama, 1, berdasarkan jumlah lapangan usaha. Yang pertama, ada koperasi single purpose, yaitu suatu jenis koperasi yang mana terdiri dari satu jenis badan usaha saja. Misalnya yaitu koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam ini yaitu melayani tentang penarikan dan pengembalian uang siswa. Yang kedua ada koperasi multipurpose. Koperasi multipurpose adalah suatu jenis koperasi yang terdiri dari beberapa badan usaha. Contohnya itu koperasi unit di desa, yang mana menyediakan berbagai jenis kebutuhan barang dan jasa. Yang kedua yaitu berdasarkan fungsinya. Pertama, 1, koperasi konsumsi adalah suatu jenis koperasi yang mana melayani konsumsi para anggotanya. Yang kedua ada koperasi jasa. Koperasi jasa adalah suatu jenis koperasi yang mana melayani kebutuhan jasa para anggotanya. Yang ketiga ada koperasi produksi, adalah suatu jenis koperasi yang mana melayani tentang penjualan hasil produksi dari para anggotanya. Kemudian yang ketiga, berdasarkan jumlah dan tingkat daerah usahanya. Ada beberapa macam. Yang pertama, 1, koperasi primer, adalah suatu jenis koperasi yang terdiri dari minimum 20 orang atau perseorangan. Yang kedua, ada koperasi sekunder, adalah suatu jenis koperasi yang terdiri dari gabungan koperasi-koperasi. Selanjutnya, kita akan gali materi tentang koperasi sekolah. Apa sih koperasi sekolah itu? Koperasi sekolah adalah suatu jenis koperasi yang siswa-siswanya terdiri dari siswa SD, SMP, SMA, SMK, dan sederajat dengan yang lainnya. Nah, sekarang kita akan masuk tentang ciri-ciri dari koperasi. Ciri-ciri dari koperasi yang pertama, 1, tidak berbadan hukum tetapi diakui sebagai koperasi. Kedua, anggotanya terdiri dari siswa SD, SMP, SMA, SMK, dan sederajat dengan yang lainnya. Yang ketiga, yaitu keanggotaannya itu terbatas. Artinya, siswa tersebut masuk ke dalam anggota sesuai dengan batasan waktu yang telah ditentukan. Kemudian yang ketiga, keberlangsungan
koperasi ini di waktu tertentu, artinya tidak mengganggu proses belajar mengajar. Selanjutnya ada tujuan dari koperasi. Tujuan dari koperasi ada beberapa hal. Yang pertama, satu, menumbuhkan, mendidik, dan memelihara karakter siswa untuk menjaga gotong royong dan sikap kesetiakawanan. Yang kedua, melatih jiwa kewirausahaan untuk siswa. Yang ketiga, menyediakan sarana prasarana pada para siswa di sekolah. Selanjutnya beralih ke peran koperasi sekolah. Peran koperasi sekolah ada beberapa hal. Yang pertama, satu, sebagai tempat adanya pengetahuan tentang koperasi. Yang kedua, sebagai tempat berlatih keterampilan tentang koperasi. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan ekonomi para siswa. Nah, selanjutnya kita akan beralih tentang jenis dan usaha koperasi sekolah. Ada beberapa hal. Yang pertama, satu, pertokoan. Pertokoan adalah suatu jenis koperasi yang mana melayani kebutuhan seperti tulis-menulis, buku-buku, buku gambar, buku pelajaran, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada kantin atau kafetaria. Adalah suatu jenis koperasi yang melayani berbagai jenis kebutuhan makanan dan minuman para siswa. Yang ketiga, ada koperasi simpan pinjam. Adalah suatu jenis koperasi yang terdiri dari yaitu tentang penarikan dan pengembalian uang pada siswa, sehingga siswa diajarkan untuk menabung. Yang terakhir adalah koperasi jasa. Adalah suatu jenis koperasi yang melayani pelayanan jasa seperti pengetikan, penjilitan, pengeprinan, dan lain sebagainya. Nah, kita akan menyimpulkan tentang semua materi. Jadi kesimpulannya, koperasi adalah suatu badan yang terdiri dari orang-orang atau badan-badan usaha yang menjalankan prinsip koperasi sekaligus menjalankan prinsip ekonomi kerakyatan. Nah, sehingga koperasi ini menjadi ekonomi kerakyatan dan menjadi ekonomi pembangunan nasional ke depannya. Sehingga kita sebagai warga negara Indonesia harus mengembangkan dan menumbuhkan koperasi kita untuk supaya menjadikan koperasi kita lebih maju sesuai dengan jati dirinya. Nah, sekian dari penjelasan saya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.